Dong di belakang pintu. Ini pergaulan yang tidak baik yang diterapkan. Amin. Makanya dalam pergaulan ini Tuhan kasih batasan. Ya, Tuhan kasih batasan buat kita. Haleluya saudara. Mungkin pengajaran ini begitu sederhana. Ya, sangat sederhana sekali. Itu maknanya. Begitu sangat sederhana. Tetapi kita lihat. Kita kembali ke ayat pokok kita. Dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 33. Kembali ke ayat pokok kita. Lalu kita lihat baik-baik di sana. Saya kembali ke ayat pokok kita. Ini 15 ayat 33. Di situ ada sebuah catatan yang saya buat. Ada catatan yang saya buat. Ada sebuah batasan yang Tuhan kasih. Yang batasan pertama itu janganlah tersesat, ayat pokok kita. Batasan kedua, Amsal 22, buka cepat. Amsal 22 ayat 24 dan ayat 25. Tuhan bilang jangan dijadikan satu kebiasaan. Amsal pasal berapa tadi saya 22 ayat 25 sampai 22 ayat 24 sampai 5. 24 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang yang marah, salah kan? Tipu salah kan? Kalau tipu itu kebaikan salah kan? Ingat. Bahwa majelis kalau terbesar jemaat, perhatikan kalimat ini. Ketika disuruh gembala itu besok bapak ini kan sudah menit tidak terkelihatan. Ketemulah di jalan. Bapak, kenapa kau tidak kebaktian? Bapak punya kaya kawan. Sebenarnya saya mau pergi kebaktian. Ini kan kata sebenarnya keluar, ini curiga. Apa? Ada kalimat tambah lagi, kata tambah lagi. Sebenarnya ini tipu satu ini. Ini sudah tipu satu ini. Jangan dipaksa lagi yang tipu kedua. Tapi akhirnya kedua. Mar itu pertama apa? Sebenarnya itu tipu pertama. Yang kedua pakai tapi atau mar, ini kedua. Kalau sudah tipu kedua akan terjadi tipu yang. Kalau sudah jadi tipu yang ketiga, pertama masih jadi tuti. Orang Jawa. Tukang. Kalau sudah yang kedua dia nama sudah berubah. Astuti. Kalau dia orang seruni seperti saya. Halo, ada orang seruni di sini. Iya. Astuti itu apa? Tapi anak seruni paling baik-baik semua. Saya punya Bapak Ingerson, David Warong begitu. Wah, saya punya Bapak angkat, Bapak Pendeta Numberi, saya punya kakak Elion Numberi. Itu saya punya kakak itu. Dia kalau kenal ada pendeta telah dua. Dia cari. Bahas talako cuma ada satu. Yang dia tahu. Tanya ke pembala. Apa bahas talako ini? Dari mana dia? Karena kan di Jayapura. Bapak dari Jayapura langsung ke Papua lagi. Dia orang Papua. Telepon. Ada ikut kemarin. Ya. Pendeta kalau besuk itu pengalaman. Amin. Jemaat yang dibesuk juga punya pengalaman. Kalau dia Pak Gembala datang, Pak Pendeta datang. Coba cerita yang kasih minum nih. Tuh mau coba pulang, mereka berdoa, ayo tuh ada minum, kasih minum. Kadang bicara lama-lama sudah tidak ada menjawab ya. Pendeta punya action. Mereka berdoa dulu. Sabar, ada minum. Habis berdoa tuh pasti mau pulang. Ada bagian-bagian terakhir, detik-detik terakhir itu pulang. Yang ketahui berarti pengalaman. Mama bilang, Papa, pas bisik-bisik tangga ini gembala atau saya pendeta. Ada ongkos. Ini kebiasaan namanya. Kebiasaan. Ada ongkos. Jadi kalau sudah lama, kita saya dapat dari punya kakak. Bapak Ibu, sesuatu yang baik kalau kita transferkan dengan baik, maka hasilnya baik juga. Tanam durian tumbuhnya, tanam mangga tumbuhnya
Tapi mangga dirasa apa? Nah ini terjadi salah penggunaan. Mangga dirasa mangga, kenapa sasar? Buah yang selingkuh cuma buah buatan Bruri Pesolima. Apa? Apa? Buah yang selingkuh itu cuma Bruri Pesolima punya perbuatan. Buah semangka, buah semangka berdaun sini mana ada om? Ya semangka. Buah semangka berdaun sirih. Selingkuh itu. Jadi kalau tipu satu kali menimbulkan tipu kedua menjadi tukang tipu. Tapi bukan asumsi itu. Jangan pikir itu gampang. Jangan pikir bahwa itu hanya hal yang biasa saja. Akibatnya apa? Status rohani itu jelas. Abraham tidak bisa itu. Karena dia nggak takut akan Tuhan. Lama menunggu, sabar, tidak bisa. Sarah bilang, Abraham, bam. Kita orang menunggu Abraham. Ambil. Abraham ambil. Sudah. Hagar sudah apa sih? Sudah Hagar saja. Ini buah semangka berdaun sirih. Akibatnya apa? Berantem terus sampai hari ini. Karena buah semangka berdaun sirih, maka Israel dengan apa? Hamas itu sampai hari ini bakal lain terus. Palestina bakal lain terus. Akibat apa? Karena Abraham tak tahan. Abraham mendapatkan godaan dari istrinya. Oh, istrinya suruh kok. Kenapa tidak? Lahirlah Ismail. Siri yang lahir, bukan semangka. Akibatnya kan sampai hari ini Israel tidak pernah aman. Orang pun jadi minori. Kalau ibadah di sana ditentukan jamnya. Ya boleh lama. Buka gereja pun ditentukan tempatnya. Tidak boleh pakai dekat, tidak boleh tempat yang hanya orang itu semua, tidak boleh. Tapi saya mau berkata bagi saudara bagi ibu, saya bergaul dengan mereka lebih enak daripada saya bergaul di dalam tentang saya sendiri. Itu berat. Ampun, Manado, Papua, itu berat. Mengaku tanah Injil, amin. Tanah akan masuk surga. Tolong. Makanya ada sebuah ada sebuah lelucon lah kira-kira. Penglihatan yang saya menganggap itu sebuah lelucon. Di surga itu ibu satu lihat katanya cuma ada mulut semua. Mulut masuk neraka. Lalu ibu itu bilang, Bapak pendeta itu mulut siapa? Itu mulut pendeta-pendeta yang bawa Injil. Mulut anak-anak Tuhan yang bersaksi. Kalau badan kan di mana? Kapan kan tak kubur. Jadi mulut yang masuk neraka. Alkitab bilang dalam Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang tidak duduk bersama dengan orang tidak mengikuti nasihat orang fasik dan tidak duduk dalam kumpulan penjahat. Mulut. Tanya mulutku setelah ibadah ini bikin apa di luar? Maka dibuatlah batasan. Batasan ini dibuat oleh Amsal Soleman pada pasal yang ke-25, 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar dan jangan bergaul dengan seorang yang pemarah supaya apa? Supaya apa? Lagi 23. Supaya engkau jangan menjadi sesuatu itu kan dimulai dari coba-coba. Akibatnya menjadi terbiasa. Jangan membiasakan. Kalau tidak punya hal untuk marah, ya udahlah, gak usah. Kita masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Jangan sampai cerita cuma di ujung kuku akan panjang sampai di. Akibatnya kalau ibu-ibu beli
kasbi, beli santan, beli ampas kelapa di pasar Remu, gula merah taruh jadi satu. Don tidak mau naik angkot pulang ke Aimas jalan kaki. Baca cerita terus, ibu kepala begini, cuma bagi semua begini baca cerita. Kira-kira pas saya di rumah, bapak lagi tunggu. Itu kasbi, itu santan dengan itu gula merah kan jadi apa? Kok om tahu jadi kolak? Kan belum masak. Kan belum masak. Iya, saya jadi kolak karena saya panas dengan mulut. Baca cerita orang membusuk. Akan jadi kolak. Baku campur dan jalan kaki lama. Jadi kolak. Jaga mulutmu. Amin. Jagalah mulutmu. Tuhan bilang, dengan perkataanmu engkau dibenarkan, dan juga dengan perkataanmu engkau akan dijaga baik-baik itu mulut. Kalau mulutmu dipakai untuk puji Tuhan saja. Halo? Oh my God. Puji Tuhan saja. Jangan pakai mulutmu untuk bicara hal yang lain. Pakai untuk Tuhan saja. Ini batasan. Tuhan kasih batasan. Jangan apa? Ke atas dulu dari om. Kasih 24 ya. Jangan berteman dengan orang yang lekas besar. Jangan bergaul dengan seorang yang marah. Terus ayat 25 ya. Betul tadi. Apa? Jangan menjadi biasa dengan, jangan ikut dia punya kelakuan. Haleluya. Jangan ikut dia punya kelakuan. Ambil saja yang baik. Yang tidak baik itu ini ambil semua. Enak kok. GOSIP. Semakan tidak. Alkitab itu nggak salah. Kalau dikasih ayat ini batasan buat kita itu tidak salah. Yang jadi persoalan adalah mau nggak kita dengar baik-baik, camkan terima, praktekkan dalam hidup kita, mau atau tidak. Firman Tuhan ini dia semakin baru terus buat kita. Siapapun yang sampaikan, dia akan semakin baru. Kenapa? Dalam firman ini bentuknya untuk mengingatkan kita. Kenapa? Sebab kalau tidak ada batasan, maka kita lihat terbiasa itu dalam kitab Pertama Korintus 6 ayat 15 dan 17. Pertama Korintus pasal 6 ayat 15 dan 17. Cepat. Pertama Korintus 16. Pertama Korintus pasal berapa? Tadi pasal 6 ayat 15 dan ayatnya yang ke-17. Tidakkah kamu tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ini Paulus bilang, saya nggak pernah bawa kamu dalam sebuah pergaulan yang menyesatkan kamu. Tidak. Berikut. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Iblis mencoba menarik kita dengan berbagai macam cara. Ya, percabulan ini mungkin kita berpikir hal-hal yang begitu seronok, berhubungan dengan persinahan dan sebagainya. Tapi percabulan ini Bapak Ibu, ini dibangun dengan begitu modern. Di mana ada terjadi percabulan itu? Ada kafe, itu modern, diskotik, panti, itu kan gak ingat, gak ada yang tahu. Panti pijat, panti kosta. Nah, ini kan ini iblis kasih tetap. Ya, dia kasih. Padahal kan pemusik, wah, anak saya penyanyi, termasuk artis orang yang cukup dikenal ya. Anak saya Esther cukup dikenal. Di mana-mana dia yang tangani banyak event. Dan apalagi dia bergabung dengan Pak Purwa itu dia punya orang tua angkat, masih di Lampung. Penyanyi. Kejatuhan itu datang dari seni. Ya. Seni kalau dimain enak itu pasti sedap, hati tenang aman. Ya. Tapi hati tenang itu cuma dalam Tuhan. Mazmur 63. Apa yang kedua?
hanya dekatlah saja aku tenang. Tenang itu bagi Tuhan. Tapi kalau kita main musik, saya juga bermusik, saya juga penyanyi. Kami seni, tapi kalau tumbuh otak error, orang Manado bilang apa? Seni dari sini, senewen, kau yang bilang bukan saya. Jadi kalau dia main di sana, kau marah-marah dia. Oh dia toki sekarang. Itu bagian operator itu. Ini mic terlalu besar. Kasih kecil sedikit kali istilah kali episode sekali kali. Emang ada sombong kan di mimbar ini? Kalau saya jadi lagi atur sombong, kalau dia atur ya apa yang kurang? Treble-nya kurang besar, medianya kurang besar, gainnya saya cuma taruh tangan. Itu bagus tuh. Padahal dia korek sedikit pun, cuma taruh tangan begini. Komputernya yang salah. Bukan alat yang salah. Ini senewen. Itu yang atur itu kalau susu pikir tersedap, dia dengar yang di depan itu usulan dia kasih kecil sedikit, bahkan bikin boleh toki-toki. Ini dengan bagus, padahal belum kena. Seniman itu kalau otaknya error, senewen. Dan kalau dia senewen, dia porak-porandakan Taman Eden. Betul tidak? Betul tidak? Lucifer itu seniman. Dia pancing kita dengan pujian. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Iya, dia pancing. Di rumah buka karaoke. Ini kan dulu contoh itu saja. Pendeta buka lagu. Ya. Ada apa dukun? Wah, ini pendeta ke siapa? Iblis pakai banyak cara untuk menjerat kita. Makanya Amsal bilang, Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Kalau tahu anggota Kristus, jangan pisah. Halo? Kalau tahu kita itu anggota Kristus, jangan pisah. Ingat baik-baik. Saya mau bilang bagi saudara, di sampingmu, bukan kursinya, di sampingmu itu, iblis ada. Percaya? Percaya? Kan kita sudah doa. Kita udah usir setan. Sudah, masa ada iblis juga? Mari kita lihat. Buka Ayub. Buka Ayub. Ayub pasal 1 tadi. Kita lihat. Iblis tetap bergaul dengan kita. Dekat terus ya. Ayub pun dia. Ayub. Iya, Ayub 1. Ayat yang ke-6, Ayub 1 ayat 6. Ayub 1 ayat 6. Ayat 3. Baca, 1, 2, 3. Dulu di mana? Dia di mana? Ketika anak-anak Allah datang menyembah Tuhan di gereja kah? Di mana persekutuan ke perlip ke wanita apapun itu, iblis di mana tinggal? Kau usir keluar? Ini jelas dalam hati. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di mana? Di antara mereka. Setelah itu kursi bukan tempat iblis. Di antara bapak dan ibu ada dia situ. Lalu dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Ayat terus saya bilang, dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Tanya, Pak Tenliba di bawah bikin apa? Dia buka HP ada siapa? Kok dia bisa ketawa-ketawa sendiri ya? Lagi buka HP kan bisa buka Alkitab. Masa tersenyum di Alkitab? Ternyata ada kirim pesan singkat. Ini kecil. Lalu bunyi kerasa-kerasa. Bagi kanan kiri. Bagi apa? Bagi gula-gula. Ini kecil. Jangan pikir bahwa itu bukan gangguan. Itu gangguan. Kenapa? Dia ada di sekitar kita, di kiri kanan kita untuk membuyarkan konsentrasimu, fokusmu untuk mendengarkan firman. Katakan amin. Bukan mengaminkan pekerjaan iblisnya, mengaminkan
buat kita supaya kita mawas diri. Dalam ibadah pun iblis ada. Dia akan coba mengganggu saudara, dia akan coba. Lalu mama saya kalau sedikit kenapa sih saya lihat kau kepala miring. Asal lagi merenungkan firman sih dan malam itu. Ya, karena malam itu atau mata warna, malam kau begadang. Makanya presiden sekarang kata para API itu, akademi bukan pendeta, bukan asosiasi pelawak Indonesia. Ya, itu. Dia punya kalimat-kalimat itu bagus sekali untuk membuat satu pelecehan. Untuk bukan pelecehan, membuat plesetan. Plesetan tetap setan, Pak. Di sini kita ingat baik-baik, ada iblis, tapi kita tidak akan terganggu dengan dia, karena kita diikat pembatasannya ada di sini, karena kita adalah anggota Kristus. Jangan masukkan apa tambahan? Jangan masukkan gerakan-gerakan tambahan dalam gereja. Ya. Suara bagus kasih butuhan, amin. Amin. Jangan, kalau kamu bahasa salah, tapi jangan mengganggu orang lain. Jangan. Kebetulan saya dosen pneumatologi tentang Roh Kudus. Mau bahasa roh silakan, tapi tertib. Jangan sampai bahasa roh itu mengganggu orang lain. Karena kau nabinya, kau berhak untuk hentikan dia. Tapi ayatnya bilang jangan padamkan roh itu. Kalau itu benar dari Tuhan, jangan dipadamkan. Karena kedekatan pergaulan dengan Tuhan mengakibatkan ada sesuatu yang akan disampaikan. Ingat baik-baik, iblis itu tidak pergi jauh dari kita. Alkitab bilang waktu Tuhan mengusir dia hanya mundur dan dia tunggu, mengatur strategi untuk datang mengganggu kita kembali. Ingat, sebagai berdoa, ketika Anda berdoa, jangan datang cepat, ya, pulang, datang lambat, pulang cepat. Sebab kalau engkau datang lambat, terus disuruh tiba-tiba karena dia orang sesuatu orang yang cukup terhormat dipanggil doa pembukaan, belum doa berkat disuruh keluar. Hati-hati. Saya punya pengalaman ketika ibadat di sekretaris majelis wilayah 3, saya berdoa pembukaan. Padahal saya sudah izin ke dia, saya mau ibadah di pendeta Uce Mayang waktu itu orang tua meninggal. Dan saya disuruh doa, saya usir iblis. Tuhan, kami mengusir segala kuasa yang bukan dari Tuhan keluar tempat ini. Artinya dia keluar, tinggal di depan pintu. Dia bilang, saya tunggu kau, kursi saya tunggu kau dulu. Gak heran, cuma usir saja. Tapi kita gak hindari. Ketika saya mau keluar, mau pergi, Tuhan berkata, jangan pergi. Berarti kita harus peka terhadap intuisi atau bisikan kamu. Ada orang bicara, saya tidak mau keluar, saya bertahan. Ketika selesai ibadah, saya keluar. Bapak Ibu tahu, saya keluar waktu itu lagi di depan Yuti itu lagi ada pengaspalan dan gelap. Karena hujan, itu gelap. Karena hujan. Saya pacu motor saya dengan begitu cepat. Ya, pas keluar dan saya coba ngerem pelan. Pas saya rem, kaget saya di depan saya sudah ada stempel aspal depan. Andai kata kalau saya keluar untuk Uber pergi cepat, iblis yang dapat saya. Kesaksian tadi saya punya jemaat, dia bilang kami kemarin saya habis keluar, dia belum selesai khotbah, padahal dia belum dia doa firman untuk usir iblis. Saya di depan pengkhotbah, saya kenapa? Pas saya keluar, tidak ada hujan, tidak panas, tidak apa, saya jatuh di motor dan kaki saya ingat doa firman, doa kalau belum selesai ibadah, jangan tinggalkan tempat ibadah. Ini saya mengajar saudara. Ini pergaulannya baik dengan Tuhan. Datang mau cepat atau lambat, tunggu sampai doa berkat. Itu berkat terakhirnya. Allah memberkati engkau.
Untuk apa engkau bilang Tuhan memberkati puji-pujian kita dan firman memberkati kita, sementara engkau tidak ikuti pemberkatannya? Maka gak heran datang kering, pulang kering, gak bisa nikmati. Ini tidak baik. Batasan Tuhan kasih karena kita diikat dengan Tuhan. Yang berikut saya cepat. Jangan terlalu lama, ya, sebentar lagi selesai. Pertama Korintus tadi. Oke. Pertama Korintus pasal 13 yang berikut. Cara ini sebenarnya kita sudah kita lewati dan kita lihat bagaimana kita melepaskan diri daripada gangguan-gangguan pergaulan yang tidak baik tadi, batasan ikatan iblis seperti yang dikasih buat kita. Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal 1 12. Saya baca. Tetapi semua orang yang menerima, lihat baik-baik di atas. Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Sudah? Ya. Semua di depan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa apa? Kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah untuk mampu mengatasi, untuk mampu melepaskan diri, untuk mampu membawa diri kita, dan untuk mampu mengatakan bahwa saya anak Allah. Halo? Amin. Perlukah kita bicara terang-terangan saya anak Allah? Atau takut jangan sampai nggak bisa pegang karaoke lagi, jangan sampai nggak bisa pegang botol untuk bicara-bicara lagi. Kan botol bicara-bicara. Di sini ada kan? Tidak ada sini. Tapi di luar sana banyak. Kamu di luar sana engkau biasakan dirimu tidak dekat dengan Tuhan dan ikatkan dirimu dengan pergaulan itu. Halo bapak-bapak, jangan bilang anak muda mau jatuh dalam dosa, tidak. Justru bapak-bapak sekarang ABG T, ABG tua. Justru bapak-bapak perlu dijaga ibu-ibu, jaga baik-baik. Kita selalu bilang anak muda boleh jatuh, muda bergaul, muda terpengaruh. Tidak, sekarang kembali. Kau yang jauh sendiri. Ya, menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang taruhlah imanmu, kepercayaanmu hanya untuk Tuhan. Dan engkau yakini betul-betul, ketika engkau yakini betul-betul, maka Allah turut bekerja di dalam segala hal apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Saat engkau tidak punya kemampuan, saat engkau tidak bisa berbuat apa-apa, karena engkau bergaul erat dengan Tuhan, hanya dekat musik, hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin. Ketika kita merasakan itu, hanya dekat dengan Allah. Bukan kita tidak butuh sahabat, kita butuh. Bukan kita tidak butuh nasihat orang lain, kita butuh itu. Tapi ingat lebih baik, ikatkan hidupmu dengan Allah untuk ikat hidupmu sebagai anak-anak Allah. Saya punya istilah sebelum saya serahkan kepada Tuhan. Saya pernah meninggal waktu itu 2021. 10 menit 30 detik sampai istri saya menangis. Om dah ketawa sudah datang diri datang, ibu istrinya Mak sudah datang yang berjamaah itu, om sahabat jamaah berdatang. Itu sudah Om Victor berkasih obat. Saya meninggal waktu COVID ketiga di Kumandangkan, COVID Omicron. Saya meninggal itu di 10 menit. Om, orang bersalat kalau Bangolo berapa menit? Bangolo. Orang mana Bangolo berapa menit? Halo? Kalau kita betul, orang Papua berapa menit? Bisa tahan berapa air? 2 menit? 3 menit? Saya 10 menit. Sudah tidak ada. Yang di sini masih berdatangan setelah utuh. Tubuhnya masih tubuh manusia. Saya punya lagu itu yang saya nyanyi sebelum saya meninggal. Saya meninggal betul. Lagi saya berlutut dan saya
tertolong ke Bapak. Istri saya pegang dia menangis. Dia cuma bilang, Tuhan saya tidak mau saya tinggal lagi. Saya mau kalau dia utuh kami kembali juga utuh. Tapi kalau saya harus kembali seperti Naomi, saya minta Tuhan 60 detik saya hidup. Kalau 60 detik tidak bangun, saya terserah, saya akan ambil dia bawa pulang ke Lampung. Berarti kami tidak meneruskan itu di kota Solo. Dihitung 30. Ketika 10 menit 30 detik dihitung, saya Tuhan izinkan kembali. Karena saya belum mati. Rumah saya belum siap di sana. Itulah aku hanya bisa kepada Yesus, tahu kan? Hanya ku bisa kepada Yesus, hanya bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya, hanya bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya, di kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepada semua Yesus. Hanya bisa lari, bisa lari kepada Yesus. Mencoba begini, hanya bisa lari kepada
sudah memberkati kami, memberikan kami pengertian yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biar kami semakin dekat, kami punya hubungan dengan Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sama seperti Ayub. Kami mulai mengambil komitmen untuk menjadi orang-orang yang jujur Tuhan, orang-orang yang menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Berkati kami Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, majelis yang ada, hamba-hamba Tuhan, untuk melayani perjamuan Tuhan, perjamuan yang kudus. Biarlah kekudusan dari Tuhan menjadi bagian setiap kami yang ada di tempat ini. Melayani perjamuan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
untuk memberikan kami pengharapan di dalam Engkau. Dan di saat ini Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Engkau adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu kuduskan kami semua Tuhan, agar kami layak untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita angkat roti di tangan kanan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita mengangkat anggur di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau miliki. Jadilah padaku seperti yang Kau miliki. Jadilah padaku seperti yang Kau miliki. Berikan sorak-sorak dan kesenangan yang terbaik bagi Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat bersyukur kepadamu. Kami sudah diberkati dengan perjamuan Tuhan. Bahkan dengan kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami di tengah-tengah dunia yang begitu Tuhan, begitu kacau, di dunia ini yang begitu jahat. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk tidak terpengaruh, bahkan kerabat-kerabat kami Tuhan yang hidup di dalam kejahatan. Karena firman Tuhan berkata, kami sudah dengar di hari ini bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan hidup yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan hanya karena dengan pergaulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di hari ini kami diingatkan dengan firman Tuhan. Firman menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami, untuk kami menjaga pergaulan kami, agar kami lebih membiasakan diri untuk merenungkan firman Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, karena jaminan ketenangan dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekalipun di hari-hari ini Tuhan kami banyak melihat ada beberapa orang yang mengaku hamba Tuhan, pendeta,
namun mereka tidak percaya keselamatan di dalam Engkau Yesus. Kami percaya satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sekali lagi berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan dalam tugas pengembalaan, bahkan tugas Tuhan dalam pendidikan teologi yang ada untuk siswa-siswi sekolah kita, bahkan sebagai Tuhan petugas harian di sekolah kita. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan terus berikan hikmat malifat surgawi, agar Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan murahnya, sehingga ada banyak murid-murid, ada banyak orang-orang akan diberkati, akan dipersiapkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat bersyukur kepadamu, dan Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan pada saat ini. Tuhan, karuniakan keamanan, ketentraman, terutama Tuhan di Papua Raya. Tuhan, berikan Tuhan sejahtera bagi Papua Raya, Papua Barat Daya, kota Sorong, bahkan Kabupaten Sorong. Kami selalu menolak kota Sorong bukan kota bajingan lagi, tetapi kota Sorong adalah kota yang penuh kemuliaan Tuhan, kota yang penuh kasih karunia Tuhan. Biar tercipta karunia-karunia Tuhan, biar tercipta damai sejahtera di kota ini, karena ada hamba-hamba Tuhan, karena ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang percaya yang berdiri di kota ini, yang berdiri di kota ini dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Indo syukur kami yang sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kami sebagai gembala sidang, majelis jemaat dan seluruh jemaat, terima kasih kepada orang tua kami, senior kami, Bapak Pendeta Talakua, sudah berkenan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, baik pribadi, keluarga dan juga anak-anak. Tuhan Yesus berkati serta pelayanan yang ada diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Tengah 10 pagi dan untuk konsumsi Ramadan Ibu dan Dimas Amin. Kita akan memberi persembahan kita, sebuah persembahan jalankan kita berdoa. Segala puji syukur hanya kami kembalikan kepada-Mu Tuhan, sebab kami terus merasakan penyertaan-Mu, bahkan kami telah. Persembahan pertama dijalankan lewat kantong-kantong, dan persembahan kedua diletakkan di kotak-kotak tersedia di bagian depan, dan ada ekstra korban diletakkan di kotak warna pink di bagian tengah. Sambil persembahan dijalankan. Oh, betapa indahnya.
Hanya sedikit saja tambahan untuk seluruh jemaat Tuhan, setelah ibadah selesai jangan dulu pulang. Kita akan menikmati kebersamaan bersama. Ada makanan-makanan yang telah disediakan. Kita akan perjamuan kasih bersama. Dan jika jemaat Tuhan yang lain yang tidak sempat membawa makanan atau mungkin malu karena tidak membawa makanan, jangan dulu pulang. Kita bersama-sama menikmati kasih Tuhan di tempat ini, menikmati berkat-berkat yang telah rekan-rekan kita yang sudah siapkan. Jadi setelah ini jangan dulu pulang ya. Kita mau menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Itu saja tambahannya. Puji Tuhan, kita akan segera turun bagi Tuhan buat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dan berkat Tuhan yang memberikan bagi kita. Begitu ajaib.
Bahkan sampai di hari ini Engkau masih memberikan kami semua kekuatan. Kami masih diberikan kekuatan untuk memuji Tuhan. Ada banyak orang juga yang sudah tidak bisa untuk memuji Tuhan. Tapi kami semua yang ada di tempat ini masih diberikan kesempatan dan kekuatan daripada-Mu. Oleh sebab itu kami adalah orang-orang yang sangat-sangat bersyukur kepada-Mu. Ajar terus kami Tuhan untuk berterima kasih. Ajar kami terus untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Baik atau tidak baik keadaan kami tetap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, ibadah yang luar biasa. Kami merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bahkan lewat kebenaran firman Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun di hari-hari ada banyak orang yang meragukan Engkau Yesus sebagai Tuhan. Banyak orang yang meragukan Engkau Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kami di tempat ini bersepakat tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kehidupan kami. Yesus, Engkau tetap Tuhan. Sekalipun mulut manusia tidak mengakui Engkau Tuhan, Engkau tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah datang beribadah di tempat ini Tuhan. Ada banyak persoalan, problema, masalah yang dihadapi masing-masing pribadi. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau yang tahu jalan mana yang harus kami pilih. Tunjukkan Tuhan, tunjukkan jalan Tuhan, agar kami tidak salah melangkah, agar kami tidak salah mengambil keputusan. Tunjukkan jalan Tuhan. Jangan biarkan umat-umat Tuhan tersesat di hari ini. Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan bagi seluruh kekristenan di hari-hari ini. Tuhan, kuatkan iman mereka, jangan goyah. Biar mereka tidak terbawa dengan arus pengajaran-pengajaran yang baru ya Tuhan. Mereka tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Engkau ada di tempat ini dan melawan berkati kami. Pulihkan umat-Mu di tempat ini. Berkati roti makanan kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan pelayanan-pelayanan yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada, terlebih khusus kami berdoa kembali bagi Bapak Pendeta Talagua. Berkati pribadinya Tuhan. Istri, anak-anak, bahkan pelayanan, bahkan tugas dalam organisasi juga Tuhan Engkau berkati. Beri dia kekuatan, hikmat daripada-Mu. Kemanapun dia pergi dan berada, jadikan dia berkat. Ada banyak orang-orang akan mengerti firman Tuhan lewat pengajaran-pengajarannya yang tetap kepada Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bahkan segala pergumulan mereka juga kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang membuka jalan, Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan yang memberkati. Bahkan kami semua di tempat ini, kami percaya waktu kami beribadah, kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah membawa korban persembahan, yang telah mengambilkan milik Tuhan. Bahkan kami semua yang sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Roti makanan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati terus kota ini, beri keamanan, ketentraman Tuhan. Hamba berdoa bagi kendaraan-kendaraan yang ada di negeri ini Tuhan. Baik itu pesawat-pesawat udara Tuhan, kendaraan-kendaraan di udara, di laut, kapal-kapal laut, bahkan kapal selam. Bahkan kami berdoa kendaraan-kendaraan ada di darat, mobil, motor, bahkan sepeda Tuhan. Dalam perjalanan-perjalanan yang ada Tuhan, hamba berdoa jauhkan dari kecelakaan-kecelakaan yang dapat merenggut nyawa sekalipun di dalam nama Yesus. Bahkan terlebih khusus hamba berdoa seluruh jemaat Tuhan yang ada, waktu mereka mengendarai kendaraan, baik itu mobil, motor, bepergian, naik pesawat atau naik kapal, Tuhan jaga, lindungi, jauhkan dari mara bahaya. Kecelakaan kami tolak di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah, Engkau Allah Immanuel, menyertai dan memberkati senantiasa umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya kami sudah diberkati di hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bahkan beberapa waktu kami akan bersama-sama untuk jamuan kasih. Engkau berkati Tuhan, biar kami tetap bersama-sama di tempat ini Tuhan, membangun hubungan
di dalam Tuhan, satu dengan yang lainnya, hidup saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lainnya. Kami percaya bahwa Tuhan memerintahkan berkat kepada orang-orang yang hidup rukun dan damai. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Ini doa syukur kami. Kami akan akhiri ibadah kami di siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, angkat tanganmu, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya berkat anugerah Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan bimbingan serta pertolongan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Berkati, puji Tuhan.